Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Minggu 8 Oktober 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Dalam bacaan Injil ini, Tuhan memberikan perumpamaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, di mana ada tuan rumah tuan tanah yang menyewakan kebun anggurnya ketika hampir tiba musim petik, yang menyuruh hamba-hambanya kepada para penggarap. Tetapi apa yang terjadi? Hamba-hambanya ditangkap, dipukuli, dibunuhnya. Lalu tuan ini menyuruh anaknya dengan keyakinan mereka pasti akan segan kepada anaknya. Tetapi para penggarap itu malah mengatakan, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Inilah gambaran di mana manusia yang dikuasai oleh keserakahan, kelekatan akan dunia, membutakan hati dan pikiran manusia. Maka semoga kita tidak bertumbuh menjadi pribadi yang serakah, yang lekat, lengket dengan harta barang dunia, karena bisa membutakan kita, membuat kita sesat di dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita merenungkan hidup kita. Yang pertama, sadar dan tahu diri. Siapa diriku ini? Tidak perlu mengandaikan diri menjadi penguasa, menjadi pemilik yang tidak menjadi haknya, seperti para penggarap-penggarap itu yang dikuasai keserakahan, tidak sadar bahwa dia adalah para penggarap, tidak tahu diri bahwa dia adalah penggarap. Nah, semoga kita bertumbuh dalam kesadaran dan tahu diri kita ini siapa, dan tidak perlu untuk menumbuhkan nafsu duniawi, kelekatan akan dunia yang membuat kita sesat. Dan yang kedua, semoga kita tetap menjalani kehidupan ini dengan keyakinan rahmat Tuhan cukup bagiku. Tanpa harus serakah, ngongso, menghalalkan segala cara seperti yang disampaikan dalam Injil ini. Dan semoga kita selalu merasa cukup bahwa Tuhan memberikan anugerah. Memang berbeda, A, B, C, D dianugerahi secara berbeda, dan kita yang diberi anugerah itu merasa cukup, bersyukur dan berterima kasih, sehingga hidup kita akan lebih bahagia. Dan yang ketiga, semoga kita menyadari bahwa nafsu duniawi, kelekatan duniawi yang bisa tumbuh dalam hati pikiran kita akan membuat kita jauh dari Tuhan, di mana kita akan dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kelekatan duniawi yang membuat kita buta, bahkan kita sungguh tidak terkendali, sehingga hidup kita sesat jauh dari Tuhan. Dan semoga kita mau selalu menyadari hal ini, kecenderungan duniawi, kelekatan duniawi yang sering kali membutakan hidup kita, membuat kita sesat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.